Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi resep olahan singkong parut yang super cantik dan kekinian. Tekstur kulitnya kenyal sedangkan untuk isiannya lembut. Untuk rasa gurih, manis, legit, dan super enak. Sangat cocok untuk ide camilan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 500 gram singkong parut. Untuk singkong saya gunakan berat bersih setelah dikupas. Kemudian tambahkan 125 gram gula pasir. Setelah itu setengah sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh jelly bubuk. Di sini saya gunakan Nutrijel. Selanjutnya tambahkan 30 gram santan kental. Setelah itu kita aduk campur hingga rata. Untuk singkong diperas terlebih dahulu dan dibuang sedikit airnya, tapi tidak sampai kering. Nah, untuk teksturnya akan seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan secukupnya pewarna coklat. Supaya lebih wangi bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Setelah tercampur rata, langkah berikutnya siapkan cetakan pie, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Nah, seperti ini. Setelah itu ambil adonan, masukkan ke dalam cetakan. Untuk satu resep adonan pie ini menghasilkan 20 buah dengan menggunakan cetakan pie yang seperti ini. Setelah itu kita paskan atau cetak mengikuti cetakan pie-nya membentuk mangkok. Nah, seperti ini. Jangan lupa dirapikan, hasilnya akan seperti ini. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, selanjutnya siap untuk dikukus. Susun ke dalam kelakat atau pengukus, kemudian ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan 60 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Setelah itu tambahkan 60 gram tepung terigu. Untuk tepung saya gunakan protein sedang. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Setelah itu setengah sendok teh garam. Selanjutnya 3 sendok makan gula pasir. Setelah itu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 250 ml santan. Selanjutnya tambahkan secukupnya pasta pandan. Di sini saya tambahkan juga secukupnya pewarna hijau. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai mengental, menggumpal dan kalis. Nah, berikut ini untuk adonan sudah terlihat mulai menggumpal. Ini kita aduk terus, masak dengan api sedang cenderung kecil. Nah, berikut ini untuk adonan sudah kalis, kemudian angkat. Langkah berikutnya siapkan alas plastik, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Setelah itu ambil sedikit adonan. Kemudian kita tutup dengan plastik seperti ini, lalu kita pipihkan. Gilas gunakan bantuan rolling pin. Setelah pipih, selanjutnya tambahkan pisang yang sudah dikukus sebelumnya. Di sini saya gunakan pisang raja. Kemudian kita tutup dengan adonan seperti ini. Jangan lupa dirapikan. Supaya rapi, di sini untuk bagian sisinya saya potong. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan rapikan. Nah, seperti ini sambil ditekan-tekan. Hasilnya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, selanjutnya ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang.
Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Berikut ini untuk kulit pai singkong sudah dingin, kemudian bisa dikeluarkan dari cetakan. Caranya cukup mudah, cukup dibantu menggunakan tusuk sate seperti ini sambil ditekan. Selanjutnya kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai kita sisihkan sejenak. Selanjutnya kembali lagi ke pisang hijau yang sudah dingin, kemudian bisa dipotong. Potong menggunakan bantuan scraper seperti ini, atau bisa menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai, kemudian kita sisihkan sejenak. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 60 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam sospen atau panci. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian tuangkan 700 ml santan. Setelah itu ini kita aduk campur hingga rata, hingga semua bahan tercampur. Setelah semua bahan tercampur, langkah selanjutnya masak sampai mengental dan meletup-letup. Gunakan api sedang cenderung kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Ini sambil terus diaduk. Nah, berikut ini untuk adonan sudah terlihat mulai mengental. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini, bisa diangkat. Selagi masih panas, kemudian isikan ke dalam pai singkong yang sudah dingin. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah itu tambahkan pisang hijau di atasnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini saya tambahkan sagu mutiara. Nah, cukup seperti ini. Untuk langkah yang terakhir, tambahkan agar-agar sirup merah. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita bisa sisihkan sejenak, tunggu hingga dingin atau set. Berikut ini untuk pai singkong pisang hijau siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kulitnya kenyal, sedangkan untuk isiannya lembut. Rasanya gurih, manis, legit, dan super enak banget. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.